Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Rahma Putranti, mahasiswi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai obesitas, mulai dari penyebab, dampak, hingga cara mengatasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Dimulai dari pengertian obesitas. Obesitas itu sendiri adalah masalah kesehatan gangguan gizi yang terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar. Dengan kata lain, kita lebih banyak menimbun energi yang diperoleh dari makanan ketimbang mengeluarkan energi, yaitu dengan beraktivitas. Apakah saya obesitas? Ini bisa diketahui dengan mengukur indeks massa tubuh, dengan cara membandingkan berat badan kita dengan tinggi badan kita. Dapat dikatakan obesitas apabila angkanya itu lebih dari 27. Selanjutnya adalah penyebab obesitas. Yang pertama itu faktor genetik. Yang kedua, faktor obat-obatan, misalnya obat antidepresi, obat penggemuk yang dapat menyebabkan berat badan bertambah. Yang ketiga, adanya kelainan hormon endokrin. Kelainan hormon endokrin ini menyebabkan kecepatan tubuh untuk memproses karbohidrat dan lemak itu menurun, sehingga akan lebih banyak lemak dan karbohidrat yang tertimbun di dalam tubuh. Penyebab obesitas yang selanjutnya adalah saat dimana lebih banyak energi yang masuk ketimbang yang keluar, seperti saat kita lebih banyak makan ketimbang kita beraktivitas. Ketidakseimbangan dari jumlah makanan dan aktivitas yang kita lakukan itu bisa disebabkan karena yang pertama, kurang olahraga, dan yang kedua, faktor emosional. Biasanya, beberapa orang mungkin akan makan berlebihan ketika ia merasa emosinya sedang terganggu. Misal saat ia merasa depresi, putus asa, marah, ataupun saat ia merasa bosan, sehingga tidak dirasa ia sudah makan berlebihan melampaui kebutuhan energi perharinya. Selanjutnya adalah dampak dari obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko kita terkena penyakit tidak menular, misalnya terkena diabetes mellitus. Studi mengungkapkan obesitas itu berkaitan dengan resiko diabetes. Jika sudah terkena diabetes, maka bisa menjalar mengalami komplikasi penyakit yang lain. Selain itu, obesitas juga dapat meningkatkan resiko kita terkena penyakit kardiovaskular, salah satunya penyakit jantung. Hal ini berkaitan dengan kadar lemak dan kolesterol yang tinggi di dalam tubuh. Lemak dalam tubuh itu bisa menutupi pembuluh darah jantung dan menyumbatnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan penyakit kardiovaskular. Asam urat atau GOUT. Orang obesitas itu 4 kali lebih beresiko mengalami asam urat. Penyakit ini menyerang sendi yang diakibatkan tingginya kadar purin di daerah sendi. Sendi bisa bengkak, memerah, dan juga nyeri. Ada beberapa tanda dan gejala yang dirasakan oleh orang yang obesitas, yaitu misalnya ia merasa sesak nafas dan mendengkur, lalu sakit lutut. Penyebabnya adalah lutut dan pergelangan kaki termasuk bagian sendi itu mendapatkan tekanan kuat untuk menahan berat badan, sehingga area kaki terasa sakit dan kaku, lalu memiliki tekanan darah tinggi. Obesitas dan hipertensi saling berkaitan. Banyaknya lemak dalam tubuh menimbulkan resiko seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Lalu untuk perempuan, kadang haidnya tidak teratur. Ini terjadi dimungkinkan karena ketidakseimbangan hormon. Cara untuk mencegah dan mengatasi obesitas. Yang pertama itu mengikuti pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang ini memiliki 4 prinsip. Pertama, mengonsumsi makanan beragam. Yang kedua, selalu hidup bersih sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, memantau berat badan. Cara kedua, untuk mengatasi dan mencegah obesitas adalah
memperbaiki kebiasaan makan. Salah satunya dengan mengikuti anjuran isi piringku, dengan memperhatikan jumlah tiap jenis makanan mulai dari makanan pokok hingga buah. Apabila ingin menurunkan berat badan, direkomendasikan untuk menurunkan 1 kg per minggu, sehingga penurunan berat badan tidak terlalu ekstrim. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi makanan dan minuman adalah yang pertama, mewaspadai minuman bersoda. Minuman ringan di setiap hidangan menyebabkan risiko kegemukan meningkat sekitar 50%. Lalu yang kedua, menghindari makanan berkadar gula dan lemak tinggi, seperti cake, kue-kuean, mentega, dan juga jeroan. Lalu, mengurangi makanan yang digoreng. Untuk lebih baiknya membiasakan kita mengubah cara memasak ke arah kukus, rebus, bisa dibuat sup. Cara ketiga untuk mengatasi dan mencegah obesitas adalah dengan membiasakan diri melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, karena berolahraga dapat meningkatkan proses tubuh dalam menggunakan zat gizi seperti karbohidrat dan lemak.